Video ini direkam pada tanggal 6 Februari tahun 2024, tepatnya di sesi pertama market buka. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham MBAP atau Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024 nanti. Per video ini dibuat, MBAP berada di harga Rp4.270. Di luar saham MBAP ini, saya memiliki penawaran khusus untuk Anda, yaitu kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest yang kami berikan secara gratis. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental mewah, secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi. Kalau Anda lagi buru-buru banget, ambil bocoran saham yang layak investnya sekarang juga. Tapi kalau Anda lagi lowong, Anda ambil bocoran saham yang layak investnya nanti aja setelah Anda menonton video menghitung valuasinya saham MBAP ini. Deal ya? Kita pergi ke snapnya MBAP. Di video sebelumnya kami sudah menyebutkan kalau secara fundamental MBAP ini udah nggak terlalu tergolong mewah, tapi dia masih cukup oke. Nah, untuk kita bisa mendapatkan kisaran harga murah, wajar dan mahalnya saham MBAP ini, kita harus mengerjakan dua PR utama dulu, yaitu kita harus proyeksikan kira-kira labanya di kuartal 4 2023 berapa. Lalu kita proyeksikan juga berapa DPR-nya MBAP di tahun 2023 ini. Cuman, sebelum kita mengerjakan dua PR utama ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Lalu share sebanyak-banyaknya video ini agar Anda membantu kami untuk membangun channel ini lebih baik ke depannya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita kerjakan PR pertama dulu. Jika dilihat dari riwayatnya, MBAP ini di kuartal 4-nya selalu terjadi kenaikan laba. Baik 2%, 31%, 13%, ataupun 105%. Nah, di sini berapa nih? Nah, di sini saya sudah menghitung sebelumnya, di sini sekitar 13%. Oke, PR pertama kita anggap sudah selesai. Lanjut ke PR kedua. Untuk PR kedua ini, ada 3 riwayat yang saya anggap masuk akal. Kenapa? Karena di tahun 2020, saya rasa ini DPR yang kurang masuk akal. Kenapa? Karena dia membagikan DPR 150%. Oke, contohnya gini deh. Anda punya usaha, punya untung 100 juta. Tapi Anda membagikan 150 juta kepada investor Anda. Kira-kira 50 jutanya itu ambil dari mana? Tentu saja bisa jadi dari kantong pribadi Anda. Kalau Anda terus-terusan melakukan hal tersebut, usaha Anda bisa gulung tikar ke depannya. Maka, saya rasa 3 DPR ini, yaitu tahun 2019, 2021, dan 2022, itu DPR yang normal. Sedangkan tahun 2020, DPR yang kurang normal. Maka di sini, saya lebih cenderung ke 74%. Lah, Min, kenapa? Bukankah ini angka yang cukup optimis kalau melihat penurunan laba sekarang? Oke, ada alasannya. Di tahun 2021, di tahun 2022, ketika dia terjadi kenaikan laba yang cukup signifikan, dia membagikan DPR yang cukup besar. Wajar, karena terjadi penaikan laba. Lalu tahun 2019, di mana labanya nggak terlalu naik signifikan, dia hanya membagi 40%. Wajar juga. Nah, tapi saya melihat walaupun terjadi penurunan laba di sini, MBAP ini akan memencet tombol panik. Maksudnya apa? Dia akan membagikan DPR yang cukup lumayan agar investornya nggak bakalan lari dari sahamnya. Sehingga kemungkinan dia bagi 74% ataupun 87%. Karena 150% saya rasa tidak masuk akal. Makanya di sini 74%. Kenapa nggak 87%? Karena saya ingin berhati-hati saja seandainya panic button-nya MBAP nggak terlalu dipencet keras. Kalau pencet keras, oke lah. Anggap 87%. Tapi di sini saya lebih cenderung ke 74%. Maka jika laba naik 13%, jika DPR-nya 74%, maka dividen itu 6,1%. Dengan SOBD 0,82, dengan harga murah udah kelewat 39%, harga wajar udah kelewat 9%, dan harga mahal masih berpotensi naik 22% lagi. Min, coba deh DPR-nya ke 87%. Saya udah setuju nih tentang yang labanya naik 13%, karena terjadi penurunan harga batu bara. Tapi di sini saya nggak setuju kalau 74%. Oke, kita ubah 87%.
Maka jika labanya naik 13%, jika DPR-nya 87%, maka dividennya itu 7,1% dengan SOBD 0,82 dengan harga murah udah ke 29. Harga wajar masih berpotensi naik 7% lagi dan harga mahalnya masih berpotensi naik 43% lagi. Kalau saya tetap lebih cenderung ke 74%. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau MBAP ini berada di kisaran harga wajarnya. Dan buat Anda yang ingin dihitungkan juga kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Monggo saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode saham yang ingin kami analiskan di kolom komentar. Buat Anda yang bertanya-tanya, ini template Excel-nya apa sih, Min? Kok kayaknya mudah banget menganalisa sebuah saham, mudah banget menghitung kisaran harga wajarnya sebuah saham. Emang apa sih ini? Ini disebut dengan SNET, singkatan dari Saham Nyantai Excel Template. Template original dari Saham Nyantai yang membantu kami dalam menganalisa fundamental sebuah saham dan menghitung kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya sebuah saham. Kalau Anda memiliki SNET ini, Anda akan mendapatkan dua manfaat utama, yaitu Anda bisa menghitung kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya sebuah saham secara mandiri, seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itulah manfaat pertama. Manfaat kedua, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika harga saham yang Anda incar atau Anda pegang tiba-tiba harganya berubah drastis. Karena Anda tahu kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya saham tersebut. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratis, yaitu kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest, berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah, secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi juga. Jadi, Anda ambil penawaran berbayar ataupun penawaran gratisan, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi. Seperti itu saja, semoga bermanfaat, semoga membantu Anda dalam berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.